Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tentang perancangan instalasi listrik pada blok pasar modern dan apartemen di gedung kawasan pasar terpadu Blimbing Malang. Kelompok kami yang terdiri dari 5 orang akan mempresentasikan materi ini secara bergantian. Yang pertama, instalasi listrik. Instalasi listrik bisa dikatakan sebagai saluran listrik, termasuk alat-alatnya yang terpasang, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Peran dari instalasi listrik yaitu menyalurkan arus listrik setelah melewati pembatas milik perusahaan, seperti kWh meter. Instalasi listrik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu instalasi penerangan dan instalasi daya. Selanjutnya, ada intensitas penerangan atau pencahayaan. Di materi ini ada yang namanya lux. Lux ini adalah satuan untuk mengukur intensitas cahaya yang diterima pada suatu area tertentu. Lux menggambarkan seberapa terang atau kuat cahaya yang diterima pada permukaan atau area yang spesifik. 1 lux itu sama dengan 1 lumen per meter persegi. Untuk lumen itu sendiri adalah satuan untuk mengukur fluks cahaya atau jumlah total cahaya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya dalam semua arah. Ini menggambarkan jumlah cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya tanpa memperhitungkan seberapa jauh cahaya tersebut menyebar atau seberapa besar intensitas cahaya di tempat tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengaman. Seperti yang kita ketahui, bahwa pengaman merupakan salah satu aspek penting dalam instalasi listrik. Pengaman yang umum digunakan merupakan sekring atau fuse dan MCB. Sekring atau fuse merupakan sebuah perangkat proteksi arus lebih yang memiliki sebuah elemen yang secara langsung dapat dipanaskan oleh bagian dari arus dan dihancurkan bila suatu arus melebihi arus yang ditentukan. Lalu yang kedua ada MCB atau MCCB, berperan sebagai pemutus arus saat terjadi hubung singkat atau terdapat beban lebih. Saat arus yang dibutuhkan beban melebihi beban besar arus dari sumber, maka MCB atau MCCB akan secara otomatis menjadi trip. Selanjutnya kita masuk ke bagian intensitas penerangan atau iluminasi. Di situ kita bisa lihat terdapat tabel 1 yang mencakup tingkat pencahayaan minimum dan renderasi warna yang direkomendasikan. Kita ambil contoh yaitu fungsi ruangan yaitu kamar tidur dengan tingkat pencahayaan 150 lux dengan kelompok renderasi warna 1 atau 2 dengan keterangan diperlukan lampu tambahan pada bagian kepala tempat tidur. Kemudian kita dapat menghitung faktor indeks ruangan tersebut dengan rumus A dibagi T dalam kurung P ditambah L dengan hasil akhirnya dalam satuan lux. Di sini kita bisa lihat terdapat keterangan yaitu K yaitu faktor indeks ruangan, T yaitu tinggi lampu dari bidang kerja dalam satuan M yaitu dan P panjang ruang dalam satuan M. Lalu ada L yaitu lebar ruangan dalam satuan M beserta A yaitu luas ruangan dalam satuan meter persegi. Kemudian kita masuk ke bagian kemampuan hantar arus. Kemampuan hantar arus sendiri merupakan kemampuan sebuah bahan untuk mengalirkan arus listrik dengan baik. Indikator baik atau tidaknya aliran listrik tersebut bergantung dengan struktur dan sifat bahan dari pengantar. Kita dapat menghitung arus yang mengalir pada instalasi arus bolak-balik satu fasa dengan rumus I sama dengan P per V dikali cos Pi dengan hasil akhir dalam satuan A. Kemudian kita dapat menghitung arus yang mengalir pada instalasi dengan saluran arus bolak-balik 3 fasa dengan rumus I sama dengan P dibagi akar 3 dikali V dikali cos Pi dengan hasil akhir dalam satuan ampere, di mana kita bisa lihat keterangan yaitu I merupakan arus nominal dalam satuan ampere, lalu ada P yaitu daya aktif dengan satuan W, V
V yaitu tegangan dalam satuan V atau volt, lalu ada cos P dengan yaitu faktor daya. Nah, perlu diketahui kabel yang digunakan dalam instalasi listrik idealnya memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus 1,25 dikali arus mengalir yang terdapat dalam rangkaian tersebut. Misalkan pada rangkaian tersebut mengalir arus sebesar 4 ampere, maka idealnya kita memasang instalasi tersebut dengan menggunakan kabel dengan kemampuan 5 ampere atau lebih besar dari nilai tersebut. Untuk selanjutnya, tentunya kita perlu memperhatikan keseimbangan pada sistem 3 fasa. Keseimbangan beban adalah poin penting agar beban dapat menentukan besarnya MCCB utamanya sesuai dengan rating arus skala normal yang mendekati 1:1:1 atau mendekati. Maksudnya di sini adalah kita tahu untuk sistem 3 fasa yaitu RST itu merupakan tegangan antara fasa dan netralnya adalah 220 dan tegangan antara fasa dan fasanya adalah 380 untuk umumnya. Nah, beban pada masing-masing tegangan tersebut, RST tersebut harus mendekati sama agar MCCB yang kita pasang yang diperlukan untuk baik itu pada PHB utama ataupun PHB sekundernya itu bisa sesuai atau bisa mendekati lah antara RST-nya. Kalau misalnya R-nya itu 10 ampere, S-nya 10 ampere, tapi T-nya tiba-tiba 50 ampere, maka itu merupakan keseimbangan yang kurang baik untuk diterapkan. Nah, bisa dilihat di fasa R di sini itu terdapat total daya semu adalah 7.400, daya S-nya adalah 6.500, daya T-nya adalah 6.500. Daya R sendiri di sini cukup tinggi dan berbeda, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga masih tergolong aman. Selanjutnya yaitu nomor 9, faktor yang penting lainnya adalah indeks ruangan yang merupakan faktor yang menentukan jumlah titik lampu dan jaraknya. Indeks ruangan sendiri sangat bergantung pada bentuk dari ruangan itu sendiri. Maksudnya bagaimana sih? Kalau kita lihat K itu P kali L, panjang kali lebar, yang dimana itu merupakan luas sebuah bidang kuadratik lah. Nah, itu sebenarnya itu kalau misalnya bidangnya berbentuk lingkaran, bisa saja itu berupa luas lingkaran. Nah, itu bisa berbeda-beda nantinya. Nah, makanya itu sangat bergantung pada bentuk ruangan itu sendiri. Nantinya K ini akan dimasukkan ke sebuah rumus, yaitu E kali A sama dengan per V kali KP dan kali KD, yang akan menentukan banyaknya titik lampu yang perlu dipasang. Untuk menentukan KHA, kita perlu mengetahui arus nominalnya terlebih dahulu, yaitu I nominal didapatkan dengan memodifikasi rumus umum, yaitu I sama dengan P bagi V, daya bagi tegangan. Namun karena ini merupakan listrik AC yang dimana terdapat gelombang sinusoidal berosilasi, sehingga juga terdapat shift tegangan maupun arus, sehingga dapat menambahkan cos P. Dan karena MCCB itu merupakan sistem pengaman 3 fasa, maka diperlukan akar 3 untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan MCCB yang berada di pasaran. Untuk KHA-nya sendiri itu hanya 1 dikali 1,25 dari IN, dari arus nominalnya, atau 125% dari arus nominalnya. Untuk IN sendiri itu merupakan I peak akar 2, arus maksimal hanya kita ketahui jika ada di osiloskop, itu I peak akar 2 sama dengan IN, dan arus untuk KHA-nya IN sama dengan kali akar 125%. Akar 100 dikali 125%, mohon maaf. Di sini saya akan membahas spesifikasi bangunan dan daya tersambung. Bangunan yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah gedung, yang dimana terdapat apartemen yang berjumlah 9 lantai, yaitu lantai 6 sampai dengan lantai 14, dan lantai 15 yang digunakan untuk penthouse, refleksi, dan spa.
Ada 4 tipe blok pada apartemen ini, yaitu apartemen tipe A, apartemen tipe B, unit standar tipe A, dan unit standar tipe B. Besar kapasitas daya pada ruangan ini dibagi menjadi dua. Pada apartemen tipe A, unit standar tipe A dibutuhkan sebesar 2200 volt ampere, sedangkan pada apartemen tipe B dan unit standar tipe B dibutuhkan sebesar 1300 volt ampere. Untuk pembagian daya tersambungnya, kita bisa lihat pada slide. Pembagian daya tersambung ini dibagi menjadi dua MEE, yaitu MEE kontodel, yang dimana fasa R-nya dibutuhkan total daya 7400 volt ampere, fasa S-nya dibutuhkan total daya 6500 volt ampere, sedangkan pada fasa T dibutuhkan total daya 6500 volt ampere. Dan untuk MEE apartemen pada fase R dibutuhkan total daya 5200 volt ampere. Untuk fase S dibutuhkan total daya 5200 volt ampere, sedangkan pada fase T dibutuhkan total daya 5700 volt ampere. Untuk mendapatkan beban yang seimbang, maka kita akan menjadi 3 bagian, yaitu lantai 6, lantai 7, lantai 8, lantai 9, lantai 10, lantai 11, lantai 12, lantai 13, dan lantai 14. Untuk lantai 6, lantai 7, lantai 8, dan lantai 9, lantai 10, lantai 11, fasa R itu dia menyuplai fasa S menyuplai fasa T, dan fasa T menyuplai fasa R. Sedangkan pada lantai 12, lantai 13, lantai 14, ini agak sedikit berbeda ya. Di mana fasa R menyuplai fasa T menyuplai fasa S, dan fasa S menyuplai fasa R. Di sini kita akan lanjut ke bagian instalasi penerangan. Untuk instalasi penerangan di sini kita akan membahas salah satu ruangan pada apartemen tipe B. Dengan data ruangannya sebagai berikut. Panjangnya itu 4,35 meter, lebar ruangannya 3,05 meter, luas ruang kamarnya itu 13,3 meter kuadrat, tinggi bidang kerjanya itu 2,2 meter, warna dindingnya krim, warna langit-langitnya putih, indeks ruangan 0,928, dan sistem penerangannya langsung. Di sini kita akan mencari faktor utility. Apa itu faktor utility? Faktor utility adalah angka yang menunjukkan efisiensi keseluruhan dari suatu sistem penerangan dalam menyalurkan cahaya ke permukaan target. Oke, jadi di sini kita akan mencari daya pencahayaan per meter persegi jika jumlah lampu di ruangan adalah 6 dengan dayanya adalah 18 watt pada masing-masing lampu yang ada dalam sebuah ruangan apartemen tipe B dengan luas bangunan yaitu 16,8 meter persegi. Nah, pertama kita itu akan mencari daya yang terpakai dengan mengalihkan jumlah lampu N dengan daya masing-masing lampu P, lalu dibagi dengan cos P yang dengan asumsi adalah 0,9, sehingga menjadi 6 dikali 18 dibagi 0,9 dan didapatkan hasil yaitu 120 volt ampere. Selanjutnya kita dapat mencari daya pencahayaan per meter persegi, yaitu dengan mengalihkan daya terpakai ST dengan cos P lalu dibagi dengan luas total bangunan. Selanjutnya kita dapat memasukkan nilainya yaitu 120 volt ampere dikali 0,9 dibagi 16,8 meter persegi dan didapatkan hasil yaitu 6,43 watt per meter. Next slide. Dari perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan tingkat pencahayaan yang baik pada apartemen tipe B dengan 6 lampu dengan daya masing-masing lampu adalah 18 watt adalah 6,43 watt per meter persegi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pentingnya analisis kapasitas AC, air conditioner berdasarkan luas ruangan. Dan secara umum diperlukan sekitar 1 PK per Raj atau horsepower untuk setiap 10 meter persegi ruangan. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk menjamin kenyamanan bagi pengunjung dan penghuni apartemen, serta meningkatkan efisiensi energi. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat perhitungan kapasitas AC untuk kamar utama pada apartemen tipe A. Dalam perhitungan ini, kita menggunakan nilai konversi di mana 1 PK setara dengan 736 watt. Rumus yang digunakan dalam perhitungan kapasitas AC adalah mengalihkan panjang P dengan lebar L, kemudian dikalikan dengan tinggi T, lalu dikali dengan 500 dan terakhir dibagi dengan 3. Dengan menggunakan rumus tersebut, jika kita memiliki kamar dengan dimensi panjang 4,35 meter, lalu lebarnya 2,5 meter dan tinggi 3 meter, maka perhitungan kapasitasnya adalah
yaitu 4,35 dikali dengan 2,5 dikali dengan 3 dikali dengan 500. Kemudian hasilnya dibagi dengan 3 yang memberikan kita total 5437,5 bris thermal per hour, setara dengan 0,6 pk. Melalui contoh perhitungan ini, kita bisa melihat bagaimana analisis kapasitas AC dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi ruangan untuk mencapai kenyamanan dan efisiensi energi yang optimal. Next slide, saya akan menjelaskan mengapa pembagian kelompok beban menjadi sebuah langkah penting dalam manajemen sistem distribusi listrik. Nah, pembagian kelompok beban ini dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk menjaga keseimbangan beban pada tiap fase. Nah, langkah ini sangat penting karena keseimbangan beban yang terjaga, kita dapat melokalisir gangguan yang muncul tanpa harus mempengaruhi kerja sistem secara keseluruhan. Selain itu, pembagian kelompok beban juga bertujuan untuk mempermudah proses pemasangan, pemeriksaan, pengoperasian, serta perbaikan sistem. Nah, sebagai contoh konkret dari penerapan pembagian kelompok, kita dapat melihat pada gambar ini, yaitu pada gambar konfigurasi main distribution panel MDP, lalu sub distribution panel SDP, dan sub distribution panel SSDB. Dan melalui pembagian ini, distribusi daya listrik menjadi lebih terstruktur dan memungkinkan adanya spesialisasi fungsi pada tiap panel, yang akhirnya meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem distribusi listrik secara keseluruhan. Poin pembahasan yang selanjutnya adalah MDP, SDP, dan SSDP. Yang pertama adalah MDP. MDP merupakan titik pusat distribusi listrik dari mana aliran listrik dibagi ke panel-panel distribusi lain atau langsung ke beban listrik yang besar. Yang selanjutnya adalah SDP. SDP berperan sebagai penerima listrik dari MDP dan mendistribusikannya ke beban listrik lebih lanjut atau ke panel distribusi yang lebih kecil. Nah, hal ini memungkinkan pengelolaan beban yang lebih terperinci. Yang selanjutnya adalah SSDP. SSDP berperan untuk mendistribusikan energi listrik dari SDP ke peralatan atau area tertentu. Hal ini memfasilitasi kontrol yang lebih spesifik. Dari presentasi yang telah kami paparkan, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, dalam sebuah instalasi listrik sangat diperlukan sebuah pengaman untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bahaya sentuh langsung maupun sentuh tak langsung, terdapat hubung singkat, terdapat beban yang berlebih, dan lain sebagainya. Nah, dalam instalasi listrik sendiri, pengaman yang sering digunakan adalah MCB dan juga sekering. Namun, selain itu, terdapat juga beberapa pengaman yang dapat digunakan seperti MCCB, ACB, ELCB, GFCB, dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya adalah setiap jenis ruangan memiliki standar pencahayaan masing-masing untuk mendapatkan hasil penerangan yang baik. Nah, untuk standar pencahayaan sendiri dapat dilihat dari standar seperti PUIL yang versi terbaru. Selanjutnya, poin kesimpulan yang ketiga, diperlukan perhitungan untuk menentukan ukuran lampu yang akan digunakan dengan melihat beberapa faktor seperti luas ruangan, tinggi ruangan, indeks ruangan, fungsi ruangan, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil penerangan yang jauh lebih baik. Poin yang selanjutnya, pemilihan ukuran sebuah penghantar harus disesuaikan dengan besar arus yang akan dialirkan. Nah, idealnya untuk ukuran sebuah penghantar adalah 1,25 kali lipat dari besarnya arus yang akan dialirkan. Yang selanjutnya adalah poin kesimpulan terakhir, pembagian kelompok beban perlu dilakukan terlebih untuk sebuah instalasi dengan jumlah beban yang begitu banyak. Nah, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan energi, memudahkan identifikasi masalah, meningkatkan keandalan sistem, mengurangi risiko kebocoran arus, dan juga mencegah overloading. Jadi, beberapa poin yang telah saya sebutkan tadi adalah kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami. Usai sudah pemaparan presentasi dari kelompok kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.